Aku bilang gini sama temen aku nih, Yesus tuh Tuhan. Jadi kalau lu Tuhan lu tuh gak kelihatan, kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan nggak punya bapak, langsung dia nggak ada gitu. Terus temen aku bilang gini, lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong? Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya. Logikanya ya. Iya logika. Iya juga ya. Berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa saya selalu menekankan berulang-ulang mengapa orang percaya sangat penting sekali belajar dan memahami Kristologi dengan baik. Kristologi adalah ajaran iman Kristen tentang pribadi dan karya Kristus yang tentunya bersumber dari Alkitab, bersumber juga dari tulisan bapak-bapak gereja yang hidup setelah zaman para rasul, di mana mereka adalah murid-murid langsung dari para rasul Kristus. Nah, kalau kita tidak memahami Kristologi dengan baik, kita tidak memahami ajaran Alkitab dengan baik, ya tentu kita akan mudah diombang-ambingkan, mudah dibingungkan oleh pertanyaan mungkin ketika ada orang lain di luar iman Kristen itu menafsirkan secara salah ajaran iman Kristen, maka kita bingung sendiri. Tetapi kalau Anda memahami Kristologi, Anda akan bisa menjawab, menjelaskan, bahkan Anda bisa memberikan kesaksian tentang Kristus. Nah, contohnya dalam video tadi, hanya soal eksistensi Adam dan eksistensi Yesus. Ia sudah bingung ketika ia menjelaskan kepada temannya bahwa Yesus disebut Tuhan karena tidak punya bapak. Kemudian temannya membantah argumentasi itu. Kalau gitu lebih hebat, lebih suci Adam dong, karena ia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, ini kan pertanyaan sangat mudah sekali dijawab. Adam itu diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, karena memang ia manusia pertama. Belum ada proses pembuahan antara sperma dan sel telur wanita melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga sesuatu yang wajar. Allah memilih dalam kehendaknya untuk menciptakan Adam. Rohnya diciptakan dari ketiadaan, karena itu digunakan kata bara. Allah menciptakan manusia dari ketiadaan, tetapi tubuh jasmaninya itu diciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Allah membentuknya dari debu tanah. Itu Adam memang diciptakan, ia makhluk diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kitab suci katakan Adam diciptakan menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Yesus Kristus, ia adalah inkarnasi penjelmaan Sang Firman yang menjadi manusia. Wal kalimatu sara jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, coba direnungkan. Pada zaman Yesus, hubungan suami istri sudah berjalan ribuan tahun. Bagaimana seorang memiliki anak? Ya tentu dengan adanya pembuahan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, tetapi Yesus dalam kemanusiaannya itu lahir dan ada. Tidak terjadi pembuahan antara sel sperma laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan proses supranatural melalui kuasa Roh Kudus. Dan ini juga diakui di dalam Quran. Maryam bagaimana ia hamil bukan karena berhubungan dengan seorang laki-laki, tetapi karena kuasa Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, tentu beda sama sekali, beda jauh. Yesus adalah Sang Firman, kalimatullah, pencipta segala sesuatu. Justru di sini kan menimbulkan pertanyaan. Kalau seorang nabi, semua nabi-nabi itu lahir secara normal dari rahim seorang wanita, kenapa Yesus Kristus dilahirkan bukan karena hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan? Pertanyaan, siapakah dia? Hanya orang yang berpikir, orang yang cerdas, yang bisa memahami, yang bisa mengerti. Terlebih kita membaca pewahyuan kitab suci yang sudah menjelaskan siapakah hakikat Yesus. Kalau Anda tidak memahami hakikat Yesus, Anda hanya terjebak pada wujud fisik kemanusiaannya, Anda gagal memahami, mengenal siapa Yesus Kristus. Karena itu kitab suci menyajikan secara utuh siapakah Yesus. Ya, Sang Firman menjadi manusia. Artinya ia yang adalah Allah, karena Firman itu adalah Allah, menjadi manusia, mengenakan, mengambil natur kemanusiaan. Dan kitab suci tidak pernah merasa harus menutup-nutupi kemanusiaan Yesus. Justru kemanusiaannya dijelaskan begitu rupa bahwa ia benar-benar manusia. Dan pada saat yang sama ia benar-benar adalah Allah, Sang Firman itu. Jadi dua hal ini harus dipahami dengan baik, sehingga tidak menyimpulkan secara salah. Saya pernah membaca salah satu buku polemik dialog antara salah seorang kiai yang sudah almarhum dan juga mungkin seorang penganut agama Katolik berdialog karena ia bingung
ia menjelaskan kenapa Yesus disebut Tuhan, karena Yesus berbuat mujizat. Kemudian sang kiai menjawab, Elia juga berbuat mujizat, membangkitkan orang mati. Kenapa tidak disebut Tuhan? Lah, ketuhanan Yesus bukan hanya karena ia melakukan mujizat seperti nabi-nabi, tetapi dinyatakan lewat sabda-sabdanya, dinyatakan lewat karyanya juga. Itu menunjukkan keilahiannya. Seperti misalkan ketika ia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika ia berkata kepada angin badai, diam dan teduhlah, itu menyatakan eksistensi keberadaan Yesus sebagai sang firman, pencipta segala sesuatu. Belum lagi ketika ia menyampaikan sabda-sabda yang menyatakan sifat keilahian. 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Ini tentu tidak pernah diucapkan Nabi biasa. Nah, si mu'alaf ini nggak pernah belajar sih. Karena itu jangan mudah mengambil keputusan, belajar dengan baik iman Anda. Ketika ada pertanyaan, gumuli, berdiskusi, sharing, sehingga Anda memiliki wawasan tidak cepat. Tidak hanya baru ditanya pertanyaan sederhana sudah bingung. Anak sekolah minggu pun tahu bedanya. Adam itu ya diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus sang firman yang menjadi manusia. Jauh beda. Masa sih hanya karena pertanyaan-pertanyaan sepele gitu kemudian meninggalkan Kristus? Disinilah menunjukkan sejauh mana kualitas iman orang tersebut. Karena itu berakarlah di dalam Kristus sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.